Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Ayub 26 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Allah membentangkan utara di atas kekosongan, dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air, sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Sesungguhnya, semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Ayub 26 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Inti dari ayat emas renungan kita adalah betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Hanya Sebuah Bisikan, ditulis oleh Jennifer Benson Scott. Mari kita mulai kisah inspiratif. Tembok berbisik di Grand Central Station kota New York menjadi semacam oasis akustik dari segala kebisingan yang memenuhi area tersebut. Lokasi unik ini memungkinkan orang-orang untuk menyampaikan pesan dengan suara berbisik dari jarak 9 meter. Saat seseorang berdiri di bawah gapura granit dan berbisik ke arah tembok, gelombang suara akan bergerak naik dan merambat melalui lengkungan batu itu untuk diterima pendengar yang berdiri di sisi yang lain. Ketika hidupnya dipenuhi kebisingan dan tragedi karena kehilangan hampir segalanya, Ayub mendengar sebuah bisikan. Teman-temannya mengocehkan pendapat mereka sementara pikiran Ayub terus berkecamuk, dan masalah demi masalah telah merasuki seluruh aspek kehidupannya. Akan tetapi, keagungan alam masih berbisik lembut kepadanya tentang kuasa Allah. Keindahan langit yang membentang, misteri bumi yang tergantung di alam semesta, dan stabilitas cakrawala mengingatkan Ayub bahwa dunia berada dalam kendali tangan Allah.
bahkan laut yang bergejolak dan udara yang bergemuruh membuat Ayub berkata, "Sesungguhnya, semuanya itu hanya ujung-ujung jalan, betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya." Jika keindahan dunia merepresentasikan hanya secuil dari kesanggupan Allah, maka jelaslah kuasanya sungguh melampaui kemampuan kita untuk memahaminya. Semua ini memberi kita harapan di saat kita terpuruk. Allah sanggup melakukan apa saja, termasuk yang Dia lakukan bagi Ayub dengan menopangnya di tengah penderitaan. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana kebesaran kuasa Allah menenangkan Anda. Bagian mana dari alam yang menggugah Anda untuk mengaguminya? Hal ini patut kamu ketahui. Mendengar tentang penderitaan Ayub, Elifas, Bildad, dan Zofar datang untuk menghiburnya. Ketiga sahabat Ayub tersebut meyakini bahwa penderitaan Ayub diakibatkan oleh dosa. Sepanjang 3 babak dialog, mereka berdebat dengan Ayub, mencoba meyakinkannya untuk bertobat agar Allah kembali memberkatinya. Ayub bersikukuh bahwa ia tidak berdosa, dan menolak penjelasan sahabat-sahabatnya tentang penderitaan manusia. Bildad menuduh Ayub tidak mengenal siapa Allah. Ayub menjawab dengan berkata bahwa ia lebih mengenal Allah daripada Bildad. Ayub berbicara tentang Allah sebagai pencipta dan menggambarkan misteri, supremasi, serta keagungannya. Dia Maha Kuasa. Dia menciptakan dan mengendalikan segala sesuatu. Dia juga transenden. Apa yang kita lihat tentang dirinya di dalam ciptaan hanyalah ujung jalannya, dan apa yang kita dengar hanyalah bisikan kuasanya. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita? Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia melalui 4 cara utama. Segala yang diciptakan Tuhan di alam menyingkapkan siapa Dia. Hati nurani kita, pikiran dan hati manusia, menjadi saksi keberadaan Tuhan. Dia menyatakan dirinya kepada kita melalui firman-Nya dan pribadi Yesus Kristus. 2 cara pertama Allah menyatakan dirinya kepada kita bersifat umum dan terbatas. Namun 2 jalur wahyu yang kedua bersifat pribadi, penuh, dan lengkap. Ciptaan menyingkapkan Allah. Manusia dapat menikmati keindahan dan kemegahan di sekelilingnya dan menyadari bahwa segala sesuatu yang diciptakan ini menjadi saksi keberadaan Tuhan, yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta. Menurut Paulus, Tuhan telah memberikan wawasan yang cukup mengenai kekuasaan abadi dan sifat-sifat ketuhanannya melalui penciptaan sehingga tidak ada seorang pun yang dapat dimaafkan untuk melewatkan keberadaannya. Langit memberitakan kemuliaan Allah. Langit memperlihatkan keahliannya. Hari demi hari mereka terus berbicara. Malam demi malam mereka memberitahukannya. Mereka berbicara tanpa suara atau kata. Suara mereka tidak pernah terdengar. Namun pesan mereka telah menyebar ke seluruh bumi. Dan perkataan mereka telah menyebar ke seluruh dunia. Tertulis di hati kita. Alkitab mengatakan bahwa Allah telah menyatakan keberadaannya kepada manusia di dalam hati nurani. Paulus mengatakan dalam Roma 1 ayat 19-20 bahwa, sejak penciptaan dunia, Allah telah menyatakan pengenalan akan dirinya kepada semua orang. Mereka mengetahui kebenaran tentang Allah karena Ia telah menyatakannya kepada mereka. Sejak dunia diciptakan, manusia telah melihat bumi dan langit. Melalui segala sesuatu yang Tuhan ciptakan,
Mereka dapat dengan jelas melihat sifat-sifatnya yang tidak kasat mata, kekuatan abadi dan sifat ilahinya. Jadi mereka tidak punya alasan untuk tidak mengenal Tuhan. Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayat 4 menyatakan, Kitab suci sepertinya juga menunjukkan bahwa wahyu Allah dalam ciptaan hanyalah sekilas sebuah bisikan kecil tentang siapa Dia dan bagaimana Dia ingin dikenal oleh manusia. Dia mengikat air dalam awannya yang tebal, dan awan di bawahnya tidak terbelah. Dia menutupi permukaan bulan purnama dan menyebarkan awannya di atasnya. Lihatlah, ini hanyalah pinggiran jalannya, dan betapa kecilnya bisikan yang kita dengar tentang Dia. Tapi gemuruh kekuatannya, siapakah yang dapat memahaminya? Dengan menanamkan hukum-Nya dalam hati mereka bahkan sebelum mereka mendengar pesan Injil, bahkan orang bukan Yahudi, yang tidak memiliki hukum Allah yang tertulis, menunjukkan bahwa mereka mengetahui hukum-Nya ketika mereka secara naluriah menaatinya, bahkan tanpa pernah mendengarnya. Mereka menunjukkan bahwa hukum Allah tertulis di dalam hati mereka, karena hati nurani dan pikiran mereka menuduh mereka atau mengatakan bahwa mereka melakukan hal yang benar. Menurut Pengkhotbah 3 ayat 11, dalam hati setiap orang telah ditanamkan kerinduan untuk mengenal Dia, tetapi Allah telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia telah menanamkan kekekalan dalam hati manusia. Namun demikian, manusia tidak dapat melihat keseluruhan cakupan pekerjaan Tuhan dari awal hingga akhir. Tujuan Allah menaruh kerinduan ini dalam hati manusia adalah agar kita mempunyai hubungan pribadi yang hidup dengannya. Rasul Paulus berbicara tentang wahyu internal ini kepada kumpulan orang-orang kafir di Athena. Tujuannya adalah agar bangsa-bangsa mencari Allah dan mungkin merasakan jalan mereka ke arahnya dan menemukannya walaupun Dia tidak jauh dari kita. Dialah gambaran Allah yang hidup, bernafas, berdaging dan berdarah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan Anak Tunggal Bapa, yang datang dari Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berbicara tentang Yesus, Yohanes menulis dalam Injilnya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Namun pribadi yang unik, yaitu Allah, berada dekat di hati Bapa. Dia telah menyatakan Allah kepada kita. Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose, Kristus adalah gambar Allah yang kelihatan. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan dan Dia Maha Kuasa atas segala ciptaan. Melalui pribadi Yesus Kristus, Allah telah menyatakan diri-Nya kepada kita dengan sangat jelas dan rinci dalam pribadi Yesus Kristus melalui firman Tuhan. Salah satu cara terbesar kita mengenal pribadi Yesus adalah melalui firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada Filipus, "Sudahkah aku bersamamu selama ini, Filipus? Namun kamu masih belum tahu siapa aku. Siapapun yang pernah melihatku telah melihat Bapa." Tanda-tanda dan mukjizat yang Yesus lakukan mengungkapkan kemuliaan dan kuasa Allah. Cara hidupnya, mukjizat-mukjizat yang dilakukannya, serta ajaran-ajaran dan perumpamaan-perumpamaannya semuanya menunjukkan betapa besarnya kepedulian Bapa terhadap kita. Cara mengenal Bapa dan menjalin hubungan dengannya adalah dengan mengenal Putra, yang merupakan kepenuhan wahyu Allah tentang diri-Nya.
Alkitab adalah wahyu Allah tentang dirinya dan tujuan-tujuannya sepanjang sejarah. Yesus sendiri mengajarkan bahwa kitab suci menyingkapkan siapa Dia. Alkitab memberi kita kesaksian para saksi mata tentang wahyu Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab ketika kami menceritakan kepadamu tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang berkuasa, kami tidak mengikuti cerita-cerita yang dirancang dengan cerdik, tetapi kamilah yang menyaksikan keagungannya. Kami sendiri mendengar suara yang datang dari surga ketika kami bersamanya di Gunung Suci. Kami juga mempunyai pesan kenabian sebagai sesuatu yang benar-benar dapat diandalkan, dan sebaiknya kamu memperhatikannya, seperti memperhatikan pelita yang bersinar di tempat gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit-terbit di hatimu. Dari Kejadian hingga Wahyu, kitab suci adalah wahyu Allah tentang dirinya agar semua orang dapat membaca dan memahaminya. Banyak orang dapat mengakui fakta bahwa Tuhan itu ada, namun Tuhan ingin kita mengenal Dia secara intim untuk menghabiskan kekekalan dalam persekutuan yang erat dengannya. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Ayub? Kehidupan Ayub menggambarkan bagaimana seringkali manusia tidak menyadari cara Allah bekerja dalam kehidupan tiap orang percaya. Kehidupan Ayub memperhadapkan kita dengan pertanyaan yang logis. Mengapa kejadian buruk menimpa orang yang baik? Pertanyaan ini diulangi di sepanjang sejarah manusia, dan jawabannya tidak mudah dijelaskan. Namun orang percaya tahu bahwa Allah tetap memegang kendali, apapun yang terjadi, dan tidak ada yang namanya kebetulan. Ayub merupakan orang yang percaya. Ia tahu bahwa Allah bertahta dan berdaulat, meskipun ia tak mengerti mengapa berbagai macam tragedi menimpanya. Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mempunyai 10 anak dan merupakan orang yang kaya. Alkitab menceritakan bahwa pada suatu hari setan hadir di hadapan Allah dan Allah membahas sosok Ayub dengan setan. Setan menuduh bahwa Ayub hanya saleh karena Allah telah memberkatinya. Oleh karena itu, Allah mengizinkan setan merenggut harta serta keturunan Ayub. Setelah itu, Allah mengizinkan setan menyerang badan jasmani Ayub. Ayub berduka, namun ia tidak menuduh Allah berbuat salah. Teman Ayub begitu yakin bahwa Ayub telah berbuat dosa yang layak dihukum, dan mereka memperdebatkan hal itu dengannya. Namun Ayub membela kemurniannya, meskipun ia mengaku ia ingin mati dan mengajukan pertanyaan. Seorang pria yang muda usianya, Elihu, berusaha menyuarakan pendapat menurut pihak Allah sebelum Allah sendiri menjawab Ayub. Ayub pasal 38-42 mengandung persyairan yang begitu indah tentang kuasa dan kebesaran Allah. Terhadap jawaban Allah, Ayub memberi respon yang rendah hati dan bertobat, dengan mengaku bahwa dirinya telah berucap banyak tentang hal yang tidak ia ketahui. Allah memberitahu teman Ayub bahwa ia sedang marah terhadap mereka karena mereka telah mengatakan yang tidak benar tentang dia, lain halnya dengan Ayub yang mengatakan kebenaran. Allah memerintah supaya mereka mempersembahkan kurban dan bahwa Ayub akan berdoa untuk mereka, dan Allah akan mengabulkan doa Ayub. Ayub melakukannya. Kiranya mengampuni temannya atas kekasaran mereka. Allah memulihkan kebesaran Ayub 2 kali lipat dan Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu.
Ayub hidup 140 tahun setelah peristiwa itu. Iman Ayub pada Allah tak pernah gagal, meskipun sedang berada di dalam situasi yang mengujinya dengan keras. Sulit dibayangkan jika kita kehilangan segala yang kita miliki dalam sehari: tanah, harta benda, bahkan anak. Sebagian besar orang yang mengalaminya bakal depresi dan mungkin juga mempertimbangkan bunuh diri setelah mengalami kehilangan yang begitu dahsyat. Meskipun ia depresi sehingga ia mengutuk hari kelahirannya, Ayub tak sekalipun mengutuk Allah dan ia berpegang teguh pada pemahaman bahwa Allah berdaulat. Sebaliknya, ketiga teman Ayub bukannya menghiburnya, malah memberinya saran yang buruk dan bahkan menuduhnya melakukan dosa yang sedemikian jahat sehingga Allah sedang menghukumnya dengan keras. Rupanya Ayub cukup mengenal Allah sehingga dirinya tahu bahwa Allah tidak bekerja dengan cara tersebut. Sebaliknya, ia mempunyai hubungan pribadi yang cukup erat dengan Allah sehingga ia dapat berkata, "Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya." Ketika istrinya menyarankan supaya Ayub mengutuk Allah dan mati, Ayub menjawab, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Kesukaran Ayub, mulai dari kematian anaknya hingga kehilangan harta bendanya sampai kepada kesakitan fisik yang ia alami, ditambah lagi tuduhan mengada-ada dari temannya, tidak membuat imannya goyah. Ia mengenal juru selamatnya dan ia tahu pada suatu hari juru selamatnya bakal berpijak di bumi. Ia mengerti bahwa hari-hari manusia telah ditakdirkan dan tidak dapat diubah. Dalamnya pemahaman rohani Ayub tampak di sepanjang kitabnya. Yakobus menyebut Ayub sebagai teladan ketekunan dengan menulis, "Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan." Adapun beberapa fakta ilmiah dan sejarah yang direkam dalam kitab Ayub. Kitab ini menyiratkan bahwa dunia itu bulat jauh sebelum ilmu pengetahuan alam yang modern. Kitab ini membahas dinosaurus mungkin dengan nama lain. Namun deskripsi Behemoth, versi terjemahan lama, sangat serupa dengan dinosaurus hidup berdampingan dengan manusia. Kitab Ayub memberi kita pandangan sekilas di balik layar pemisah antara bumi dan surga. Pada awal kitab ini, kita melihat bagaimana setan dan malaikat-malaikat jatuh lainnya masih diberi akses ke surga, dengan masuk dan keluar pada pertemuan yang diadakan di sana. Yang jelas dari rekaman ini ialah bahwa setan sedang sibuk menabur kejahatannya di bumi, sebagaimana tertulis dalam Ayub 1 ayat 6-7. Dan juga, rekaman ini menunjukkan bagaimana setan itu, pendakwa saudara-saudara kita, sesuai yang disebutkan dalam Wahyu 12 ayat 10, dan juga kesombongan dan keangkuhannya, sebagaimana direkam dalam Yesaya 14 ayat 13-14, adalah mengejutkan melihat betapa lantangnya setan menantang Allah. Ia tak segan-segannya menantang Sang Maha Tinggi. Rekaman di dalam kitab Ayub ini menggambarkan setan sebagaimana aslinya sepenuhnya sombong dan jahat.
Pelajaran terbesar yang kita peroleh dari kitab Ayub adalah bahwa Allah tidak wajib menjelaskan apa yang Ia lakukan atau yang tidak Ia lakukan. Pengalaman Ayub mengajar bahwa ada kemungkinan kita tak pernah memahami alasan mengapa kita menderita. Namun kita harus tetap percaya pada Allah kita yang benar, berdaulat, dan kudus. Jalan-jalannya sempurna. Karena jalan Allah adalah sempurna, kita dapat percaya bahwa apapun yang Ia lakukan dan apapun yang Ia perbolehkan juga sempurna. Kita tidak dapat memahami pikiran Allah secara menyeluruh, karena sebagaimana Ia jelaskan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tanggung jawab kita pada Allah adalah menaatinya, mempercayainya, dan tunduk kepada kehendaknya, baik paham atau tidak. Ketika kita melakukan hal itu, kita akan menemukan Allah di tengah ujian. Bahkan karena ujian itu, kita dapat melihat dengan jelas kebesaran Allah kita, dan bersama Ayub kita dapat berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Menolong yang baik. Ayub 26 ayat 2 berkata, "Alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat, dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya." Memberikan pertolongan adalah bagian dari rasa kepedulian kita. Namun pertolongan yang baik dan tepat sasaran adalah hal yang penting kita ketahui. Ada banyak orang salah sasaran dalam memberikan pertolongannya. Bisa saja pertolongan yang kita berikan bukanlah kepada orang yang tepat. Siapakah yang layak menerima pertolongan yang baik itu? Nas hari ini memberikan petunjuk mengenai bagaimana memberikan bantuan yang baik. Setidaknya ada dua bentuk pertolongan yang baik dalam nas hari ini, yakni: pertama, menolong yang tidak kuat. Yang tidak kuat dapat dimengerti sebagai orang yang lemah yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja secara maksimal. Yang tidak kuat ini misalnya orang yang berkebutuhan khusus, orang yang sakit, orang yang tinggal di pinggir jalan, orang yang termarginalkan, dan lain sebagainya. Mereka sangat butuh pertolongan dari kita yang kuat, yang punya akses lebih daripada mereka. Kita memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan yang mereka sedang hadapi. Kedua, menolong lengan yang tidak berdaya. Lengan menyimbolkan kekuasaan. Lengan yang tidak berdaya ini adalah orang-orang yang tidak punya kuasa. Semisal, orang yang dijolimi, orang yang ditindas, orang dibuli, orang yang diperjualbelikan, penjualan anak, tenaga kerja, dan orang diperdaya, dan lain-lain. Kita patut menolong mereka yang tidak punya kuasa untuk membebaskan diri mereka dari jeratan hukum dan penguasa. Kita memberikan pertolongan bagi mereka yang tidak tahu hukum keadilan, agar mereka terbebas dari pergumulan mereka. Langkah nyata untuk mewujudkan nas hari ini adalah dengan menambah rasa kepedulian kita kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Jangan sampai kita hanya berpangku tangan pada saat melihat kesesakan orang lain. Terlebih lagi pada saat kita melihat orang yang belum mengenal jalan keselamatan. Dengan berani menolong mereka, secara tidak langsung kita menyaksikan kasih Tuhan melalui perbuatan kita, sehingga membuka jalan bagi orang lain untuk mengenal jalan keselamatan yang dijanjikan Allah bagi setiap manusia. Perbuatan kita ini akan berkenan bagi Allah, sehingga Dia pasti memperhatikan dan memelihara hidup kita.
Tetapi dalam memberikan pertolongan, kita juga harus berhati-hati. Bukan berarti kita harus memilih-milih siapa yang harus kita bantu. Tetapi kita harus mengerti bahwa di masa sekarang ini banyak orang datang meminta bantuan dengan motivasi yang tidak benar. Mereka merengek memohon pertolongan, ternyata hanya untuk mengeruk keuntungan bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, marilah membantu dan menolong sesama manusia dengan hikmat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Allah sumber hikmat dan kekuatan. Tema khotbah yang akan kita renungkan, Allah sumber hikmat dan kekuatan. Istilah hikmat berasal dari kata hakam, yang berarti arif. Dari kata hakam, itu kita beroleh kata hakim. Bahwa hakim tidak selalu hakam, itulah ironinya. Karena itulah ketika Tuhan Allah bertanya kepada Salomo apa yang mau dimintanya, maka yang diminta Salomo adalah hikmat, ilmu membuat pintar. Maka ilmu dituntut dan dipelajari, hikmat berisikan kearifan. Maka hikmat tidak dituntut, tapi diminta dari Allah. Sebab hanya Allah yang punya pengertian dan pertimbangan serta kekuatan melebihi semua kemampuan yang ada pada manusia. Hikmat harus diminta dari Tuhan, sebab hanya Tuhan yang menjadi sumber hikmat. Karena itu orang yang mau berhikmat harus punya kedekatan dengan Tuhan. Dalam perikope khotbah minggu ini kita akan mempelajari bahwa Allah lah sumber hikmat dan kekuatan itu. Penulis kitab Ayub menarasikan bahwa hikmat itu bisa juga diperoleh dari penderitaan yang kita alami. Dalam penderitaan terkandung banyak hikmat atau pelajaran hidup. Ketika Ayub diizinkan mengalami penderitaan yang luar biasa, semua harta dan anak-anaknya hilang, sakit penyakit memenuhi seluruh kulitnya. Ia duduk dalam abu, mengenakan kain kabung dan merendahkan diri. Sekalipun penderitaannya sangat luar biasa, namun ia menemukan banyak pelajaran hidup yang sangat berharga. Penderitaan yang dialami Ayub membuatnya mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Ada beberapa pelajaran yang kita akan temukan dalam perikope ini, bagaimana Allah menjadi sumber hikmat dan kekuatan di tengah-tengah hidup yang menderita. Pertama, hikmat dan kekuatan manusia tidak ada artinya dibanding hikmat dan kekuatan Allah. Banyak manusia menyombongkan diri dengan kekayaan, kepandaian dan kedudukannya. Padahal semua itu tidak ada artinya, dengan sekali sentuhan Allah, semua itu bisa hilang dalam waktu sekejap. Artinya, manusia tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi hanya kekuatan yang biasa dan terbatas. Kedua, hikmat Allah tidak terbatas adanya. Hikmat manusia dibatasi oleh pikirannya. Berapa besar otak manusia? Tidak ada yang lebih besar dari ukuran kepalanya. Manusia yang sombong mencoba memahami Tuhan dengan otaknya yang kecil. Akan tetapi hikmat Allah tidak terbatas. Alam semesta ini tidak dapat membatasi panjang, dalam dan lebar dari hikmat Allah. Ketiga, dalam masalah atau penderitaan terkandung banyak hikmat. Belajar dari kesulitan, kegagalan dan penderitaan adalah baik. Kita bisa mendapat banyak hikmat di dalamnya. Kita bisa belajar betapa lemahnya dan terbatasnya kekuatan manusia yang terdiri dari darah dan daging ini, rentan dengan segala celaka dan penyakit. Sebaliknya kekuatan dan hikmat Tuhan yang akan melindungi kita dari segalanya. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah hikmat Allah itu dan apa bedanya dengan pengetahuan? Hikmat terkait erat dengan pengetahuan, namun hikmat harus dibedakan dari pengetahuan.
Dalam bahasa Yunani, pengetahuan adalah gnosis dan hikmat adalah sophia. Filsafat, filosohia, pada dasarnya adalah mencintai hikmat. Dalam bahasa Latin, hikmat sapientia dibedakan dari pengetahuan scientia. Scientia adalah pengetahuan akan satu objek, sedangkan sapiensial melibatkan bukan saja pengetahuan tetapi juga tindakan yang sepadan dengan pengetahuan itu. Manusia disebut Homo sapiens, makhluk yang berhikmat. Ia bukan saja memiliki pengetahuan, tetapi mampu menerapkan pengetahuannya menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Misalnya, ia bukan saja memiliki pengetahuan tentang api, tetapi mampu menggunakan api untuk memasak, menghangatkan diri. Dengan demikian, hikmat secara sederhana dapat diartikan sebagai keterampilan dalam menerapkan pengetahuan untuk hidup yang baik dan benar. Namun, pengajaran Alkitab tentang hikmat melebihi konsep ini. Di bawah ini, kita akan melihat beberapa hal tentang hikmat menurut pengajaran firman Allah. Mengapa kita harus mencari dan meminta hikmat dan kekuatan Allah? Ada beberapa alasan, yakni: pertama, karena kitab suci menekankan perlunya orang-orang percaya mencari hikmat. Penulis Amsal dengan lugas berkata, "Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian." Mereka yang kekurangan hikmat, hendaklah memintakannya kepada Allah. Bahkan Yesus Kristus pun bertumbuh dalam hikmatnya dan ia mengajar orang banyak dengan penuh hikmat. Contoh klasik pencarian hikmat dapat dilihat dalam cerita Salomo. Saat Allah menjanjikan untuk mengabulkan apapun yang dimintanya, Salomo tidak meminta harta, umur panjang, maupun kemenangan atas musuh. Ia, sebaliknya, meminta hikmat, yakni hati yang faham menimbang perkara, untuk dapat membedakan yang baik dan yang jahat, sehingga mampu untuk memimpin bangsa Israel. Allah berkenan kepada permintaan Salomo, dan memberikannya hikmat sehingga ia menjadi orang yang paling bijak di timur. Kedua, agar kita bisa membedakan antara hikmat yang bersumber dari Allah atau manusia. Kitab suci membedakan dua macam hikmat, yakni hikmat duniawi dan surgawi. Hikmat duniawi memiliki tiga ciri seperti dari dunia, dari nafsu manusia, dan setan-setan. Dunia, nafsu manusia, dan setan tidak bisa menjadi sumber hikmat, karena semua hikmat berasal dari Allah. Maka dalam Yakobus 3 ayat 15 hikmat duniawi artinya hikmat yang telah tercemar oleh dunia, oleh nafsu manusia, dan oleh setan. Hikmat duniawi terbatas, ia hanya berguna untuk memahami kehidupan dalam dunia ini. Hikmat duniawi tidak mampu menembus ke dalam rahasia-rahasia kerajaan Allah. Dengan hikmat duniawi manusia berdosa tidak mampu memahami rahasia penyelamatan Allah melalui jalan salib. Oleh sebab itu mereka memandang pemberitaan salib sebagai kebodohan. Namun apa yang dianggap bodoh oleh dunia ternyata jauh lebih berhikmat. Oleh sebab itu hikmat duniawi adalah kebodohan bagi Allah. Untuk memahami rahasia kerajaan Allah yang berguna untuk hidup benar di dunia hari ini dan di dunia yang akan datang, manusia perlu hikmat surgawi. Sementara hikmat surgawi adalah murni, damai, ramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Hikmat duniawi berdasarkan kekuatan akal budi manusia,
Sedangkan hikmat surgawi berdasarkan iluminasi Roh Kudus melalui firman-Nya. Tanpa terang Roh Kudus sedalam apapun hikmat yang dimiliki oleh manusia, mereka tidak akan mampu menembus rahasia hidup kekal dalam Yesus Kristus. Hikmat duniawi yang tidak tunduk kepada firman Allah sebagai satu-satunya kebenaran adalah kebodohan di hadapan Allah. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan hikmat dari Allah ini? Ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Pertama, manusia berdosa harus datang kepada Kristus. Ia adalah hikmat Allah yang sejati. Mazmur dan Amsal berkata permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sebagaimana mata yang buta tidak akan bisa melihat pelangi yang indah dan telinga yang tuli tidak akan mampu mendengar musik yang merdu, maka hanya mereka yang dicerahkan oleh hikmat Allah yang sejati akan mampu memahami hikmat surgawi. Kedua, manusia berdosa harus mengakui kebodohan diri sendiri. Halangan utama dalam mendapatkan hikmat surgawi adalah keangkuhan dari hikmat duniawi. Saat kita merasa telah berhikmat, maka kita akan kehilangan hikmat yang lebih tinggi dan yang lebih dalam. Maka Paulus berkata, "Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat." Ketiga, orang-orang percaya harus berdoa memohon agar Roh Kudus mencerahkan mata rohani mereka sehingga mereka memperoleh hikmat surgawi. Sesuai dengan janjinya, Ia akan memberikan mereka hikmat dengan kemurahan sebagaimana Ia telah memberikannya kepada Salomo yang meminta kepadanya. Renungkan. Pertama, sebagai manusia beriman kita sangat membutuhkan hikmat Allah untuk mengatasi semua pergumulan hidup kita. Manusia diciptakan Tuhan dilengkapi dengan hikmat pengetahuan. Sebagai manusia yang berbeda dari ciptaan Tuhan yang lainnya, manusia dapat mengarahkan hidupnya untuk dapat mengenal mana yang baik untuk dirinya. Itu sebabnya di ayat 11 dikatakan, telinga menguji kata-kata, langit-langit mengecap makanan, sebab dari dalam diri kita yang diciptakan oleh Tuhan telah ditanamkan hikmat untuk dapat menentukan yang terbaik bagi diri kita. Kedua, kita membutuhkan hikmat di luar diri kita sendiri. Mengandalkan hikmat yang ada dalam diri saja tidak cukup. Karena hikmat manusia itu terbatas, sehingga kita harus berhati-hati dalam menggunakan hikmat yang ada dalam diri kita, jangan sampai kita menjadi orang yang tinggi hati. Kita membutuhkan hikmat dari luar diri kita sendiri, supaya kita memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang kehidupan ini, maka kita memerlukan hikmat yang berasal dari luar diri kita. Contohnya, guru pengajar di sekolah, buku yang diterbitkan oleh ilmuwan, nasihat dari yang dituakan, dan juga pikiran dan masukan orang lain. Itu sebabnya di ayat 12 dikatakan, hikmat ada pada orang yang tua, pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Sebab kita bisa belajar dari orang yang sudah terlebih dahulu mengetahui tentang kehidupan ini, dari mereka yang sudah terlebih dahulu belajar dan mengalami tentang apa yang terjadi dalam kehidupan. Namun ternyata kita tidak bisa hanya mengandalkan hikmat dunia ini. Sebab kita bisa saja dilenyapkan oleh hikmat dunia ini. Sebab banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak dapat dicapai oleh nalar dan pengetahuan manusia. Hal ini bisa kita lihat dari kejadian yang dialami oleh Ayub. Seharusnya sahabat-sahabatnya itu memberikan semangat supaya Ayub kuat menghadapi pergumulannya. Namun yang terjadi justru sahabatnya itu menghakimi Ayub.
Dari sini dapat kita lihat bahwa jika hanya mengandalkan pikiran manusia kita bisa saja tersesat. Ketiga, kita harus lebih mengutamakan hikmat Allah daripada hikmat manusia dan dunia. Untungnya Ayub memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Dia sudah terlebih dahulu berdoa dan menyerahkan hidupnya pada Tuhan, sehingga dia tidak disesatkan oleh para sahabatnya. Dalam ayat 13 dikatakan, "Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertuan." Yesus Kristus yang datang ke dunia adalah hikmat yang datang dari sorga. Kabar baik yang dibawa oleh Yesus adalah hikmat bagi kita untuk mengenal dan memahami dan juga mengetahui jalan kebenaran tentang kehidupan ini. Dengan hikmat Allah dalam diri kita, maka kita dapat memahami yang tidak dapat dipahami oleh dunia ini. Segala sesuatu menjadi mungkin walaupun dunia ini menganggap itu ada sesuatu yang mustahil. Khotbah minggu ini menasihatkan kepada kita untuk tidak bergantung pada hikmat manusia, melainkan kita harus bergantung kepada hikmat dan kekuatan Allah. Karena itu, teruslah berusaha mencari dan memohon hikmat dari Allah agar kita mampu menghadapi dan menyelesaikan segala persoalan dan pergumulan hidup kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, saat masalahku tampak besar, tolonglah aku untuk ingat bahwa Engkau terlebih besar, dan tiada yang mustahil bagimu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.